Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Pino di channel Inspirasi Semua Hal Tentang Bonsai. Jadi hari ini saya dan Mas Cimeng yang saat ini sedang memegang kamera, teman-teman, akan melakukan bolang lagi ya, tentunya mencari bahan bonsai. Hanya saja untuk lokasinya sendiri belum kami tentukan. Jadi hari ini kami rencanakan untuk survei dahulu, teman-teman. Oke, jadi tetap ikuti untuk melihat keseruan-keseruan yang akan kami alami ya. Oke Mas Cimeng. Karena hari ini kami putuskan hanya untuk survei, jadi kami putuskan juga untuk membawa satu motor saja ya. Jadi nanti saya boncengan sama Mas Cimeng menggunakan belalang tempurnya Mas Cimeng, teman-teman. Karena dari segi durability atau ketahanan tentu lebih efisien kalau pakai ini ya, karena bannya sudah dimodif dengan spek Trabas, teman-teman. Oke, ketimbang motor saya. Karena mengingat ini kan musim hujan, jadi besar kemungkinan jalannya akan susah dilalui ya, teman-teman. Karena hari ini mau survei, tentu saja untuk lokasi kami belum tahu ya bagaimana nanti halangan dan rintangan yang akan kami hadapi. Oke teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, jadi kami sudah di tempat lokasi survei ya. Jadi memang kami belum pernah ke sini, cuma kalau dilihat dari vegetasi tumbuhannya dan letak geografisnya yang ada sungai kecil itu, teman-teman. Nah, sepertinya masih banyak untuk bahan yang patut kita gali ya, teman-teman. Nah, seperti ini vegetasinya. Bagaimana Mas Imang? Sudah siap? Siap. Oke teman-teman, jadi sepertinya kami sudah mendapatkan ya. Nah, ini bahan serut ini. Jadi kami dalam surveian hari ini tuh nggak harus berfanatik di bahan serut, teman-teman. Nanti kalau misalkan dapat barang yang bagus, tetap kami dongkal ya. Cuma ini untuk ukurannya sangat besar ini, teman. Ya lumayan besar lah, mungkin ada sepaha. Tapi kami mau jalan-jalan dulu. Maksudnya mau menyisir, itu ada sungai ya di bawahnya itu. Mungkin ada bahan yang lebih bagus lagi, teman-teman. Oke. Nah, ini kami menemukan lagi ya untuk bahan serut. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah serut yang tumbuh di tempat yang sangat panas, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, untuk ukuran daunnya sangat kecil. Ini ukurannya sangat kecil-kecil, teman-teman. Nah, sangat kecil. Dan kemudian untuk batangnya sendiri biasanya berwarna putih seperti ini. Ini menunjukkan kalau tempat ini benar-benar panas biasanya. Kemudian untuk kerapatan, nah ini cabangnya teman-teman bisa lihat ya, sangat rapat. Ini adalah karakter serut yang tumbuh di tempat yang panas biasanya. Oke teman-teman, cuma ini tidak kami dongkal ya, karena kayaknya untuk karakternya juga kurang bagus. Dan sekali lagi berada di pinggir aliran sungai seperti ini, teman-teman. Oke. Kalau di sampingnya ada lagi, teman-teman. Nah, ini adalah bahan bonsai arabica, teman-teman. Mungkin ukurannya sangat kecil, bisa kita bikin untuk kategori mame ya. Mungkin akan saya dongkel malah yang ini. Jadi saya itu kalau mendongkel bahan itu tidak terlalu berfokus pada serut atau apa gitu, enggak. Tapi apalagi dengan ukuran, saya itu nggak pernah fanatik dengan ukuran, teman-teman. Kecil tapi bagus itu lebih bagus ya daripada besar tapi nggak punya karakter. Oke teman-teman, jadi itu Mas Cimeng juga sedang melihat-lihat itu ada bahan serut lagi. Kalau yang itu yang agak jauh itu ada serut lagi. Karena mungkin mata saya sudah ini ya terlatih ya untuk melihat bahan. Jadi bahan sejauh itu saya sudah bisa apa ya, mengidentifikasi, teman-teman. Nah, itu ada serut sebenarnya itu. Ada beberapa pohon itu. Oke teman-teman, jadi tetap ikuti ya keseruannya. Nah, itu di tengah-tengah lapang itu ada pohon pilang kayaknya, teman-teman. Sejenis pohon berduri ya. Mungkin akan saya samperi dulu.
kalau karakternya bagus nanti bisa kita eksekusi teman-teman. Nah ini adalah pohon pilang ya, jadi hampir mirip dengan pohon arabica yang tadi, yang kecil tadi. Hanya saja ada perbedaan di durinya teman-teman. Jadi untuk pilang sendiri durinya berwarna merah dan ukurannya sangat besar. Nah seperti ini. Jadi ini mungkin masih satu kerabat ya sama kelampis hitam tadi. Cuman ini tidak saya dongkel karena untuk karakternya kurang bagus. Oke teman-teman, jadi kita dalam mendongkel tentu mencari karakter ya, bukan ukuran. Nah ini teman-teman yang saya lihat dari kejauhan tadi, ternyata lumayan banyak. Itu ada yang tinggi sekali. Dan ini juga ada, cuman dari bekasnya sudah didongkel orang teman-teman. Ini pun sudah dibersihkan bawahnya. Jadi sudah pernah ada orang kesini teman-teman. Terlebih lagi meninggalkan ini ya. Nah ini botol minuman yang ketinggalan ini. Jadi kalau ini tentu sudah didongkel teman-teman. Hanya saja saya tadi melihat ada akar yang lumayan bagus. Mungkin akan saya ambil nanti. Nah ini ada apa ya, seperti sungai kecil ya. Nah itu di sebelah sana juga masih ada itu teman-teman. Kayaknya bagus itu. Karena dia tumbuh di tempat yang apa ya, bukan di tempat yang datar intinya. Jadi untuk perakaran biasanya bagus teman-teman. Oke, mungkin akan lanjut saya eksekusi ya. Nah sepertinya saya mau coba untuk melihat-lihat yang itu ya, yang akar yang sudah didongkel orang tadi. Sepertinya masih ada sisa-sisa yang menurut saya karakternya lumayan ya teman-teman. Alhamdulillah sudah berhasil saya eksekusi teman-teman. Nah ini tadi memang sudah kelihatan ya. Dan cuma potong 1, 2, 3 ini ya. Jadi 3 akar tadi. Dan sudah berhasil saya eksekusi. Jadi tidak perlu mendongkel ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini selagi Mas Cimeng mengeksekusi akar serut tadi, saya mencoba berjalan-jalan ya di sepanjang aliran sungai ini teman-teman. Nah itu kan ada seperti belukar ya, banyak banget itu di bawah itu, ternyata ada sungainya. Nah itu aliran sungai. Yang jelas saya susuri, ternyata untuk serut lumayan banyak tadi saya jumpai. Hanya saja karena belukarnya sangat lebat, jadi nggak berani ya saya masuk-masuk. Cuma kalau dilihat ukurannya mungkin ada tadi lengan orang dewasa ya. Sebenarnya banyak banget ini. Cuma karena ketutup sama belukar ini jadi nggak kelihatan teman-teman. Dan di sebelah sana tadi juga saya menemukan ada pohon sisir juga ya. Nah untuk lokasinya sendiri bisa teman-teman lihat ya, sangat lapang akan rumput. Nah ini rumputnya sangat lapang sekali, bersih. Bahkan itu ada seperti kesan batu-batuan ya. Nah itu memang ini lokasinya di tempat kalau saya bilang perkebunan kurang cocok teman-teman. Jadi seperti tempat gembala kebo ini teman-teman. Nah ini seperti tempat pengembalaan kebo ya, kerbau. Karena banyak sekali saya temukan tainya teman-teman. Nah ini tai kebo ya. Seperti ini ranjau daratnya banyak sekali. Dan tadi saya banyak sekali menjumpai kubangan-kubangannya ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah lokasi survei kali ini. Nah sangat luar biasa banyak sebenarnya. Apalagi tadi di seberang-seberang saya juga melihat ada gerombolan-gerombolan serut juga teman-teman. Jadi memang mata saya ini sudah terlatih ya untuk melihat bahan bonsai dari kejauhan. Oke teman-teman, jadi tetap ikuti ya. Ini Mas Cimeng sedang mengeksekusi akar tadi. Bagaimana kelanjutannya nanti? Apakah bahannya istimewa? Jadi tetap ikuti teman-teman. Wah ini ternyata Mas Cimeng dari tadi diam-diam ternyata bahannya bagus teman-teman. Nah ini panjang sekali ya. Jadi mulai dari sini sampai ke sana perkiraan ada 1,5 meter ini. Dan itu untuk akar-akar menjalarnya masih dicoba untuk dieksekusi lagi. Nah bisa dilihat ya. Ya dilihat dari kedalamannya nggak terlalu dalam ya Mas Cimeng ya. Iya, nggak terlalu
dalam, cuma langsung tarik aja udah kelihatan. Oh iya, ini memang tadi sudah kelihatan akarnya ini. Jadi ini memang ngeflat gini aja teman-teman. Nah, bentuk-bentuk seperti ini masih bisa kita manfaatkan sebagai bonsai dengan konsep wrap ya nanti ya. Jadi untuk karakter serut sendiri, kalau misalkan ini kita tanam semua, sangat berkemungkinan di tengah-tengah sini akan muncul tunas baru ya teman-teman. Jadi muncul gini-gini, berdiri-berdiri kayak gitu ya. Nah itu bisa kita manfaatkan sebagai tunas wrapnya nanti. Meskipun ini belum ada ya, tunasnya cuma di ujung sana sama di tengah sini. Hanya saja intinya masih bisa kita munculkan tunas nanti intinya di tengah-tengah seperti ini ya. Nah oke teman-teman, jadi tetap ikuti ya, ini belum selesai ini. Oke teman-teman, jadi ini perjalanan pulang ya. Cuma tadi kami terhenti karena melihat ada serut lagi nih. Nah ini di sungai ya ini, cuma ada serut itu, kayaknya bagus itu teman-teman. Dan ini seperti ada cowaan ya. Wah itu sepertinya nggak asing teman-teman. Nah itu ada pohon amplas itu teman-teman. Di bawahnya situ ada pohon amplas, itu daunnya. Mungkin karakternya bagus itu, kayaknya besar itu teman-teman. Oke, mungkin akan di survei sama Mas Cimeng nanti. Oke teman-teman, jadi kami sudah di bawah ya. Jadi tadi saya melihatnya dari atas itu, dan ini kami sudah di bawah. Ternyata untuk pohonnya yang itu teman-teman, yang garing itu teman-teman, yang kering itu. Jadi kami mau ke situ, ternyata ini lumayan dalam. Ya ada mungkin sepinggang ya, karena ini kan dari air dari atas tentu saja langsung dari atas. Jadi yang bawah ini tergerus teman-teman. Oke, sepertinya ini lain waktu saja akan kami expose ya, akan kami bongkar karena ini sangat besar teman. Nah ini sampai ke sini teman. Nah itu ke atas. Bagi teman-teman yang belum pernah tahu amplas ya, jadi nah seperti ini daunnya. Ini adalah amplas putih, masuk ke dalam ficus ya, ficus amplas namanya. Jadi untuk daunnya sendiri kasar, kaku. Untuk bagian bawahnya kasar, tapi bagian atasnya sangat halus dan sangat kaku. Untuk bentuknya sendiri tidak simetris ya. Jadi ada sedikit tonjolan di sisi daun. Seperti halnya yang lain teman-teman. Nah ini ciri-ciri amplas putih. Mungkin lain waktu akan kami bongkar nanti untuk melihat bagian bonggolnya seperti apa. Karena itu sebenarnya pohonnya udah mati itu teman-teman. Nah ini terubus kembali, tumbuh kembali kayak gitu. Nah oke teman-teman, jadi ini kami beristirahat dulu di checkpoint ya, yaitu di bawah pohon spreh. Meskipun kami sedang tidak menunggu teman, memang pada perburuan hari ini kami hanya berdua saja. Jadi tidak menunggu teman ini. Hanya saja kami luangkan waktu untuk menikmati hidup ya. Nah ada sajennya sudah lengkap teman-teman, ada kopi, udut juga ada. Dan juga tentu saja sambil mencuci bahan ya teman-teman. Nah itu bahan hasil tadi ya, yang wrap tadi. Nah ini tinggal celup saja, nanti untuk tanahnya akan tergerus sendiri sama derasnya air ini teman-teman. Nah ini kebetulan juga kemarin hujan, jadi untuk airnya sedikit butek ya, sedikit keruh. Jadi memang bolang seperti ini bagi kami bukan hanya sekedar mencari bahan ya teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini juga salah satu cara kami menikmati hidup. Bukankah seperti itu Mas Cimeng? Oke teman-teman, jadi ini sudah kami bersihkan ya. Jadi mari kita absen satu persatu ya, mulai dari yang kecil dulu. Nah ini adalah bahan Arabica tadi teman-teman, sangat kecil ya. Jadi ini nanti akan saya konsep menjadi bahan bonsai mame ini mungkin. Jadi nanti bersinggah di atas batu kayak gitu ya. Nah seperti ini, sangat kecil ya. Dan ya kalau dibilang bahan jelek ya kalau saya enggak juga, karena kedepannya saya sudah punya angan-angan ya mau dikonsep seperti apa. Yang kedua ini yang saya suka ini teman-teman,
bahan serut seperti ini ditinggal ini teman. Cuman ini ada sedikit luka-luka ya. Nah ini ulah pendongkel dulu ini. Sudah nggak diambil terus mencoba dirusak mungkin ya. Padahal ini untuk karakternya sendiri sangat lumayan bagus ini. Jadi ada liuannya dan kesan ngepennya juga dapat. Jadi besar di bawah. Oke teman-teman. Jadi ini ada lagi bahan bonsai dengan konsep bunjin ini teman-teman. Jadi ini adalah bunjin literati, yaitu bunjin dengan gaya kurus kering, kurus tinggi maksudnya, kurus tinggi ya. Nah ini seakan-akan ada akar gantungnya, mungkin nanti ya, saya sarankan untuk Mas Jimeng untuk menguburnya sampai sini nanti. Jadi ini kekubur semua agar ini tetap hidup ya. Jadi ketika nanti sudah subur ini mulai diekspos, nah akan menjadi seakan-akan akar gantung kayak gini teman-teman. Nah intinya bagaimanapun bahannya, intinya kita kedepannya punya angan-angan ya. Nah itu yang membuat, menurut saya yang membuat bahan bonsai itu menjadi bagus. Nah ini yang terakhir yang paling besar ya, dan paling panjang, dengan gaya rap ini teman-teman. Bahan bonsai dengan gaya rap. Jadi ini memang di sana tadi banyak akar-akar yang memanjang seperti ini teman-teman. Jadi ini tadi tidak perlu dalam mendongkel, hanya sekitar 20 cm mungkin. Kayak gitu ya Mas Jimeng ya. Tinggal tarik langsung Rul. Ya ini sangat dangkal sekali tadi. Oke teman-teman, jadi untuk perburuan kali ini sampai di sini dulu. Untuk videonya juga sampai di sini dulu. Kami mau lekas pulang ya. Jadi sepertinya mau hujan lagi nih. Jadi mau pulang dulu. Jadi tetap ikuti channel saya untuk kelanjutan tahapan-tahapan maupun petualangan seperti ini ya. Dan tentu inspirasi lain semua hal tentang bonsai teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.